Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari kelas PAI B1 dengan nomor NIM 22025 1606383. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pernikahan Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah. Cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Yang pertama, cinta dan pernikahan. Kisah Valentine menunjukkan bahwa cinta yang dalam bentuk pacaran menimbulkan banyak dampak negatif, di antaranya rentan membuat malu keluarga, kerabat, dosa besar, atau berujung dengan zina. Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Pengaruhnya membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menimbulkan perilaku mulia, dan memperhalus perasaan. Surah Al-Mukafi ayat 96. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan kepada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini karena dalam pernikahan hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala. Selain pernikahan, semua bentuk hubungan cinta laki-laki dan perempuan adalah terlarang. Sebab orang yang sedang jatuh cinta, namun umum diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan cara berada dekat dengan sang pujaan hati, saling memandang, berbicara berdua, bahkan mungkin lebih dari itu. Semua aktivitas ini secara tegas oleh Islam dilarang karena menimbulkan banyak negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Termasuk dalam kategori cinta yang dilarang Islam adalah cinta sesama jenis, yang populer disebut homoseksual atau liwat dalam bahasa Arab. Ironisnya, perilaku yang dilakukan umat Nabi Lut ini sekarang banyak diperhatikan orang-orang zaman sekarang. Adalah dalam surah Al-A'raf ayat 84 disebutkan azab yang dahsyat ditimpakan pada kaum Nabi Lut yang berlaku homoseksual. Selain itu, para ulama mengutuk, mengancam, dan mengharamkan dengan homoseksual karena dipandang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat atau tabiat manusia. Nomor 2, fitrah manusia untuk menikah. Secara bahasa, nikah berarti berhimpun. Secara sinonim, Al-Quran juga menggunakan kata zawaja yang bermakna menjadikan berpasangan. Hal ini dikarenakan karena pernikahan menjadikan seorang memiliki pasangan. Secara istilah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pihak dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan atau lebih tepatnya berpasangan adalah naluri seluruh makhluk, terutama manusia. Al-Quran beberapa kali mengulang tabiat ini, antara lain surat Al-Jazirat ayat 49, Asy-Syura ayat 11, Yasin ayat 36, dan surah Yasin ayat 36 disebutkan, Maha Suci Allah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi dan dari jenis mereka, maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui. Nomor 3, hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam menurut Azam dan Hawas tidaklah sekadar pada pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologi, dan agama. Antara lain tujuan pernikahan yaitu memelihara keberlangsungan manusia, seperti melanjutkan keturunan dari generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengontrol hawa nafsu. Pernikahan menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar, serta melakukan kebaikan dengan orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.
Pernikahan dapat diharamkan agama sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal. Karena rahasia pernikahan yang tinggi ialah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah. Yang ketiga, pernikahan membuka karunia pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezekinya dengan seluas-luasnya seperti yang tercantum pada surah An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki dan hamba-hambamu sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi yang Maha mengetahui. Kriteria ideal bagi pendamping hidup. Pada umumnya orang-orang yang cenderung memilih kekayaan, kedudukan, atau fisik berpapan sebagai prioritas utama dalam menentukan pendamping hidup mereka. Pandangan masyarakat wajar semuanya 3 hal ini yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia. Selanjutnya, ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyaratkan adalah ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf adalah perkenalan secara langsung antara laki-laki dan perempuan. Dalam suasana yang terhormat dengan ditemani oleh pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Dalam proses ta'aruf, pihak wanita dan pria dipersilakan saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalani pernikahan. Nomor 3, yang selanjutnya ada menjaga iffah atau kesucian diri dengan tidak berpacaran atau tidak berzina. Menurut KBBI edisi ketiga 2022, pacar adalah kasih atau teman lawan jenis yang tetap mempunyai hubungan berdasarkan cinta dan kasih. Adapun berpacaran adalah percintaan atau berkasih-kasihan dengan sang pacar. Sedangkan Duval dan Milner menyebutkan bahwa pacaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menemukan dan mendapatkan pasangan diri dari lawan jenis yang disukai. Keuntungan pacaran. 1. Belajar mengenal karakter lawan jenis, mendapatkan perhatian dari orang lain, mudah menemukan tempat menyampaikan keluhan, ada yang mentraktir makan, minuman, pulsa, dan lain sebagainya, antar jemput atau sebagai ojek. Yang selanjutnya ada kerugian pacaran, yaitu mengurangi waktu untuk diri sendiri, mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya, menghabiskan uang, menghambat cita-cita, hati menjadi resah, dan selanjutnya bisa memunculkan fitnah. Upaya meraih keluarga berkah. Yang pertama kita harus menata niat untuk menikah, tidak berpacaran, kalau bisa langsung ta'aruf. Nomor 3, menyiapkan diri fisik dan psikis. Yang keempat, bermusyawarah dengan orang tua agar memperolehkan restu dan dukungan. Yang B, saat menjalani kehidupan di rumah tangga, mempertahankan motivasi, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman. Suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nomor 4, berlakukan pasangan dengan ma'ruf atau baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bab pernikahan, ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.